Oke, coba bayangin ini ya. Pagi tadi, Kamis 30 April 2026, pembukaan pasar saham kita, IHSG, kelihatan wah hijau cerah. Pokoknya semua indikator tuh terasa optimis banget. Sektor kesehatan, properti, semuanya kelihatan kokoh. Seakan-akan pasar udah siap banget nih buat ngelanjutin momentum positif dari hari Rabu kemarin, waktu indeks sempat nyentuh 7.100. Rasanya aman deh, menjanjikan banget buat para investor. Tapi, ya dalam hitungan jam aja, boom, semuanya berbalik 180 derajat. IHSG literally terjun bebas, nembus level psikologis penting yang selama ini dijaga ketat, dan akhirnya malah tutup di bawah angka 7.000. So, selamat datang di analisis kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan apa sih yang sebenarnya terjadi di balik dinamika pasar yang super intens hari ini. Nah, pertanyaan besar yang pasti sekarang lagi muter-muter di kepala kita semua adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sih optimisme yang begitu kuat di pagi hari tiba-tiba menguap gitu aja dan berubah jadi tekanan jual yang, wow, masif banget di sore harinya? Pergeseran sentimen secepat kilat kayak gini tuh bukan sekedar fluktuasi biasa loh. Ini fenomena pasar yang benar-benar punya arti penting buat portofolio kita. Nggak peduli kamu udah kawakan di bursa atau baru aja mulai nyoba-nyoba mantau pergerakan saham. Yuk, kita bedah datanya bareng-bareng. Kita lihat apa sih arti pergerakan ekstrem ini buat kita semua. Kalau kita perhatiin perjalanannya, kisah hari ini tuh benar-benar kayak ngelihat dua pasar yang beda banget, padahal di hari yang sama. Waktu bel pembukaan bunyi, IHSG langsung ngegas ke puncak di level 7.103. Harapan lagi tinggi-tingginya tuh. Tapi coba deh perhatiin, pas masuk jeda siang, indeks tiba-tiba anjlok tajam sampai ke 6.926. Itu dalam banget jatuhnya. Terus sore harinya menjelang penutupan, ya ada sedikit tarikan napas lah. Ada pemulihan kecil yang bawa kita finish di angka 6.956,80. Pola kayak gini nih, dramatis banget dan nunjukin sebegitu fluktuatifnya emosi pasar hari ini. Tapi tahu nggak sih apa yang paling bikin kaget? Kecepatannya itu loh. Bayangin aja, dalam waktu kurang dari 3 jam sejak pasar dibuka, IHSG tuh merosot tajam 177 poin. Itu sekitar minus 2,46%. Tekanan jual yang masuk ke pasar ini nggak pelan-pelan, tapi langsung ngegulung makin cepat. Ibarat bola salju raksasa yang menggelinding turun dari tebing yang curam. Malahan, di pertengahan sesi pertama tadi, indeks sempat nyentuh titik paling rendahnya di 6.923. Di detik itulah, level psikologis 7.000 yang selama ini jadi penahan, hancur berantakan. Buat ngebayangin seberapa kuat sih tekanan jualnya tadi, kita lihat aja nilainya. 11,26 triliun rupiah. Yes, itu total nilai transaksi cuma di paruh pertama hari ini aja, dengan total volume sampai 22,4 miliar saham yang pindah tangan. Angka segede ini jelas bukan datang dari pasar yang lagi sepi atau investor yang lagi ragu-ragu. Nggak sama sekali. Ini bukti nyata kalau aksi jual hari ini tuh agresif banget, intens. Para penjual benar-benar mendominasi lapangan, ngelepas aset mereka besar-besaran yang ujungnya, ya, bikin sedikit gelombang kepanikan di bursa kita. Oke, masuk ke sesi kedua, ritmenya agak sedikit berubah nih. Kita mulai ngelihat yang namanya fenomena bargain hunting, atau istilah gampangnya, berburu saham diskonan. Waktu harga-harga pada anjlok dalam banget di sesi pertama, beberapa pelaku pasar ngelihat ini sebagai peluang emas. Mereka mulai deh mengutin saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang tiba-tiba lagi diobral murah, dengan harapan harganya bakal segera mantul naik lagi. Aksi beli dari para pemburu diskon ini lumayan ngasih napas buatan lah buat pasar yang lagi ngap-ngapan. Tapi, ini nih poin krusialnya. Ternyata, tenaga para pembeli ini nggak cukup kuat buat ngelawan arus. Walaupun ada aksi bargain hunting tadi, nyatanya IHSG tetap ditutup di level 6.956,80. Artinya, kita masih minus 2,03% dari hari sebelumnya. Usaha pemulihan di sesi kedua tadi terlalu lemah buat bisa ngedorong indeks naik dan ngerebut lagi zona aman di atas 7.000. Pada akhirnya, pasar harus ngibarin bendera putih dan nutup hari ini di zona yang ya bisa dibilang cukup bikin deg-degan. Sekarang kita tarik mundur sedikit, lihat gambaran besarnya pas bel penutupan sore tadi bunyi. Angka totalnya sungguh masif. 21,7 triliun rupiah, itu total nilai transaksi harian dari 46,2 miliar saham yang diperdagangkan hari ini. Kenapa angka ini penting banget buat dibahas? Soalnya ini jadi bukti tak terbantahkan kalau hari ini tuh bukan hari di mana investor cuma wait and see sambil ngopi. Ini hari yang super aktif, penuh gejolak, dan yang paling jelas, hari ini mutlak dikuasai sama para penjual. Skala transaksi sebesar ini benar-benar negesin seberapa seriusnya pergeseran momentum yang lagi kita hadapin sekarang. Kalau kita perhatiin komposisi bursa kita hari ini,
Wah, timpang banget. Saham yang harganya turun bener-bener ngerajain pasar. Ada 600 emiten yang terkoreksi. Coba bandingin sama yang naik, cuma 146 saham. Sisanya 213 emiten milih stagnan alias jalan di tempat. Padahal di sesi pertama tadi, saham yang naik malahan cuma 103 loh. Jadi ya, walaupun sempat nambah dikit saham yang ijo-ijo di sesi kedua berkat para pemburu diskon, tetap aja kelihatan jelas banget gelonggang merah nyapu bersih hampir seluruh isi bursa kita hari ini. Terus mungkin ada yang mikir, paling yang rontok cuma saham-saham lapis bawah. Sayangnya, faktanya nggak gitu. Kepanikan ini kerasa di semua lapisan. Indeks-indeks utama, yang isinya itu saham-saham paling liquid dan paling kuat fundamentalnya, ikut keseret jatuh dalam banget. LG45 misalnya, yang isinya 45 saham blue chip jagoan kita, itu anjlok 2,16%. Jakarta Islamic Index atau JII yang isinya saham syariah unggulan juga turun 1,87%. IDX 30, MNC 36, semuanya kompak mencatatkan penurunan signifikan. Jadi rasa sakit di pasar hari ini benar-benar nusuk langsung ke jantungnya bursa. Di dunia finansial, fenomena rontoknya saham berjamaah kayak gini tuh sering disebut sebagai broad-based selling. Ini konsep yang penting banget nih buat kita pahami. Kalau tekanan jualnya nyebar merata kemana-mana kayak hari ini, itu artinya akar masalahnya bukan sekedar ada satu perusahaan jelek atau satu industri yang lagi lesu kinerjanya. Sebaliknya, ini tuh cerminan dari sentimen negatif, ketakutan yang jauh lebih luas, lebih sistemik, yang lagi ngebayangin keseluruhan pasar kita. Emangnya semerata apa sih tekanan jualnya? Well, coba bayangin, seluruh 11 sektor di bursa kita, tanpa terkecuali, kompak nutup hari di zona merah. Mulai dari sektor energi yang nyungsep paling dalam sampai 2,77%, terus sektor keuangan yang biasanya jadi motor utama penggerak indeks kita ikut turun. Industri, konsumer cyclical dan non-cyclical, teknologi, kesehatan, properti, bahan baku, sampai transportasi, semuanya berguguran. Benar-benar deh, hari ini tuh secara harfiah nggak ada tempat buat sembunyi bagi para investor. Oke, sekarang kita mundur sejenak dan bahas soal angka keramatnya. Kenapa sih level psikologis 7.000 ini tuh dianggap sakral banget? Sebenarnya ya, para analis sudah wanti-wanti kalau IHSG emang lagi rentan banget sama koreksi. Pasar kita tuh diam-diam lagi sensitif banget merespon faktor makro, apalagi soal fluktuasi nilai tukar rupiah dan batas support teknikal yang mulai rapuh. Pas indeks kita bergerak di atas 7.000, ada semacam ilusi ketenangan kolektif gitu deh. Tapi begitu angka itu jebol, wah, alarm di kepala para pelaku pasar langsung nyala serentak, yang akhirnya memicu kekhawatiran massal dan aksi jual otomatis di mana-mana. Nah, tapi gini, cara kita merespon kejatuhan pasar ini itu harusnya disesuaikan sama style investasi masing-masing. Kalau kamu ini tipe investor jangka panjang, hari-hari kayak gini tuh ya emang nggak menyenangkan sih. Tapi sebetulnya ini bagian normal dari siklus pasar aja. Ibaratnya koreksi wajar lah dalam perjalanan panjang berinvestasi. Tapi beda cerita nih kalau kamu seorang trader jangka pendek. Wah, hari ini tuh masuk kategori hari dengan profil resiko yang sangat tinggi. Ini momen di mana kamu harus ekstra ketat ngawasin monitor dan benar-benar disiplin sama manajemen resiko biar nggak ikut terseret arus ke bawah. Hal ini bawa kita ke satu pertanyaan besar yang bakal nentuin arah angin selanjutnya. Akankah pasar kita besok punya cukup bahan bakar buat langsung ngegas rebound dan balik lagi ke atas 7.000? Ataukah jangan-jangan volume transaksi yang supermasif hari ini tuh justru ngasih sinyal kalau tekanan jual yang mendalam masih bakal lanjut terus? Ya, pasar kan selalu nulis cerita baru setiap hari. Dan gimana optimisme pagi ini bisa luluh lantak begitu aja di sore harinya, itu jadi bukti nyata betapa dinamis dan gak ketebaknya bursa saham kita. Dan karena kita lagi berhadapan sama dinamika pasar yang nggak bisa diprediksi secara mutlak, ada satu prinsip emas yang wajib banget kamu pegang erat-erat. Do your own research, alias lakuin riset kamu sendiri. Sangat krusial nih buat kita semua supaya nggak cuma nelan mentah-mentah sentimen pasar atau sekedar baca ringkasan berita aja. Kita harus berani nyelam ke datanya, pahamin benar fundamental aset yang kita pegang, dan selalu pastiin kalau semuanya tuh sejalan sama profil risiko dan tujuan keuangan kita sendiri secara mandiri. Sebagai penutup, perlu saya tegaskan dengan jelas ya, semua informasi yang kita bedah bersama ini sifatnya murni informatif dan merupakan ringkasan berita semata. Konten ini bukanlah rekomendasi, ajakan, apalagi saran finansial buat membeli atau menjual aset investasi apapun. Setiap keputusan investasi, untung ruginya itu mutlak menjadi tanggung jawab pribadi kamu masing-masing. Selalu lakuin riset secara saksama, dan jangan pernah ragu buat berkonsultasi sama penasihat keuangan profesional yang berlisensi kalau kamu emang butuh panduan lebih lanjut. Nah, sekarang, pas kamu bersiap mantau pembukaan pasar besok pagi, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini awal dari musim dingin di bursa, atau sekedar badai sesaat yang justru lagi nyembunyiin peluang emas? Terima kasih udah ngikutin analisis kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.